Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada pagi hari ini. Hari ini kita akan diskusi mengenai metode untuk menganalisa suatu proses perpindahan kalor ya. Tetapi yang hari ini ingin kita diskusikan itu adalah bagaimana jika ada dua fluida yang memiliki beda temperatur, yang tentunya ya, dua fluida ini memiliki suatu bidang kontak, dalam arti ada suatu luasan tertentu, misalnya dinding suatu pipa, yang memungkinkan terjadinya perpindahan panas antara dua fluida ini. Misalnya fluida A temperaturnya lebih tinggi daripada fluida B, tentunya selama proses kontak ini, bersinggungannya ini, itu terjadi proses perpindahan panas ya, dari fluida yang memiliki temperatur tinggi ke fluida yang memiliki temperatur rendah. Nah, salah satu metodenya yang bisa kita gunakan adalah dengan metode log mean temperature difference atau beda suhu rata-rata ya. Nah, terus bagaimana proses perhitungannya? Ya, ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi proses persinggungan dari dua fluida yang berbeda itu, misalnya cell and tube ya, seperti yang besok akan Anda temukan ketika Anda praktikum, insya Allah mulai tanggal 11 nanti. Itu ada dua kriteria. Jadi yang pertama adalah fluida panasnya atau hot fluidnya dengan cold fluidnya itu memiliki arah yang sama. Jadi pada cell and tube seperti gambar 10 apa ini 10.7 ya. 10.7A ini memiliki arah yang sama-sama ke kanan seperti ini anak panahnya. Ini kita sebut dengan aliran yang sejajar atau parallel flow. Itu ya, sama-sama ke kanan seperti ini. Yang baik hot fluid maupun yang cold fluidnya. Kemudian yang satunya ini arahnya berlawanan arah. Yang hot fluidnya ke kanan misalnya pada gambar B ini, yang cold fluidnya ke kiri ya. Nah, ini kita sebut dengan cross flow atau aliran yang berlawanan arah itu. Ya, nanti kalau Anda cari bisa Anda temukan dua istilah itu, parallel flow ataupun cross flow. Nah, analisanya sama-sama menggunakan metode LMTD atau log mean temperature difference. Nah, bedanya apa dengan yang kemarin kita diskusikan? Teman-teman tentu masih ingat kemarin yang kita bahas ya, sampai pertemuan yang pekan kemarin, itu temperatur sumbernya itu masih kita anggap konstan ya. Jadi misalnya diketahui temperatur dinding 150 derajat Celcius, dijaga konstan, kan seperti itu ya asumsinya kan. Nah, dengan metode ini kita bisa menghitung bagaimana kalau sumber panasnya ini juga mengalami penurunan temperatur. Tentu saja temperaturnya turun karena terjadi singgungan ya, atau terjadi proses pelepasan panas yang diterima oleh fluida yang lebih dingin. Jadi perbedaannya di situ teman-teman semua. Terus bagaimana cara menganalisanya? Nah, di sini kita bisa melihat pada persamaan 10-5 ya. Kita tentu sudah mengenal rumus dasar dari perpindahan kalor, rumus generalnya ya. Q sama dengan U dikali A kali delta T ya. Nah, apa itu U-nya? U-nya itu adalah overall heat transfer coefficient. Ini adalah ya bisa jadi jumlah total ya dari koefisien perpindahan panasnya, baik itu konduksi maupun konveksi gitu. Nah, kalau ini kasusnya pada murni konveksi, pure convection, tentunya U-nya ini adalah sama dengan nilai H gitu ya. Nah, tolong diingat-ingat lagi bagaimana perkuliahan di perpindahan kalor yang pertama, yang sebelum mata kuliah kita ini. Baik, kemudian kita lihat persamaan 10-6 di sini ada fluida atau panas ya yang dibawa oleh si fluida hot maupun fluida cold. Di sini ada notasi H itu hot, C itu cold ya, panas dan dingin ya. Nah, tentunya
terjadi kesetimbangan ya, karena fluida hot itu memberikan panas ke fluida dingin, maka tentunya MC delta T-nya fluida panas itu harus sama dengan M dot C kali delta T-nya fluida dingin, sehingga muncul persamaan 10,6 ini, disamakan seperti ini. Jadi ini adalah sekali lagi 10,6 ini adalah hukum kekekalan energinya di sini. Kemudian kita bisa melihat persamaan 10 ini, di mana dq sama dengan U kali delta T ya, TH minus TC dikalikan dengan dA. dA ini adalah luasan bidangnya, TH minus TC adalah berapa delta temperaturnya, berapa perubahan temperaturnya, gitu ya, antara temperatur hot dengan temperatur cold-nya. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan ya DTH ini dari persamaan 10,6 ini, kalau kita uraikan, kita keluarkan DTH-nya, maka sama dengan minus dg per m dot kali CH. Teman-teman jangan bingung dengan minus ya. Minus di sini hanya arah dari kalor yang terjadi. Ya, karena sisi hot ini dia melepas kalor, maka rumusannya diberi tanda minus gitu. Kemudian DTC-nya ini adalah sama dengan dg per m dot kalikan dengan cc ya. Sekali lagi ini diperoleh dari persamaan 10,6. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan 10,8 ini. Tuh, di mana DTH minus DTC tinggal kita masukkan ya. Itu sama dengan minus dg per m dot h kali ch dikurangi dg per m dot c kali cc, sehingga kalau kita keluarkan dg-nya kita bisa mendapatkan persamaan 10,8 ini gitu. Nah, kemudian sampai di sini ini kan DTH minus TC ya ini ya. Sehingga kita bisa melakukan substitusi dari persamaan 10,7 dan persamaan 10,8. Nah, gitu. Di mana di 10,7 diketahui dq sama dengan U kali TH minus TC dA ya. Nah, kalau kita substitusikan nilai dq-nya ke persamaan 10,8, maka teman-teman akan mendapatkan persamaan 10,9 ini. Gini. Paham ya sampai di sini ya? Ini hanya substitusi atau penggantian. dq-nya diganti yang dq pada persamaan 10,7 saja ini. Nah, kemudian persamaan ini kita selesaikan ya dengan menggunakan integral ya. Nah, diintegralkan tentunya kalau ada dx per x maka ketemunya adalah ln ya. Nah, sehingga pada sebelah kiri ketemunya adalah ln TH2 minus TC2 per TH1 minus TC1 itu sama dengan UA ya. Ingat integral di sini U dan 1 pernya yang dalam kurung ini adalah konstanta semua ya. Sehingga ketika ada dA kita integralkan, yang keluar hanya A-nya saja. Integral dA sama dengan A, sehingga jadi minus U kali A kalikan 1 per M dot CH dikalikan CH ditambah 1 per M dot C dikalikan CC. Nah, kemudian tadi di awal ya di 10,6 tadi ya, teman-teman sudah mengetahui M dot HCH dan M dot CCC kan tadi kan, dari persamaan kekekalan energi yang tadi, yang pertama tadi. Nah, ini kita gunakan untuk mensubstitusi ke persamaan 10,10 ini. M dot HCH dan M dot CCC-nya kita ganti dari persamaan 10,6 tadi. Sehingga kita mendapatkan persamaan 10,11 ini, di mana Q sama dengan U dikalikan dengan A, dikalikan dengan TH2 minus TC2 dikurangi TH1 minus TC1 per ln, ya, perhatikan ln-nya ini dalam kurung TH2 minus TC2 per TH1 minus TC1. Gitu ya. Nah, 1 dan 2 ini adalah kondisi masuk dan keluar ya di sini ya.
Jadi tolong diperhatikan juga nanti kasusnya seperti apa, parallel flow ataupun yang cross flow gitu. Baik, kemudian dari persamaan 10-11 ini kita melihat ada ini ya, yang di sebelah kanannya A ini ya. Ini kan rumus umumnya kan G sama dengan U kali A kali delta M atau delta T. Sehingga delta T-nya kan sama dengan yang fungsi ln ini kan. Nah, inilah yang kita sebut dengan LMTD-nya. Gitu, di sini. Nah, kemudian kalau ada misalnya kasusnya seperti ini, kalau one cell pas N2, kemudian ada 4, kemudian ada beberapa multiple juga, ada beberapa aliran seperti ini, maka kita perlu memasukkan adanya faktor koreksi atau correction factor. Ini bisa diperoleh dari gambar 10-8 ini. Tetapi di sini untuk mencari nilai koreksi faktor, teman-teman harus mencari P dan R-nya. Ya. P-nya adalah T2 minus T1, T kecil dibagi T besar ya, T1 minus T1 kecil. Gitu. Yang R-nya di sini bukan angka Reynolds ya, N ya, teman-teman hati-hati ya. Ini adalah T1 minus T2, T besar semua, dibagi T2 minus T1, T-nya T kecil semua. Silahkan Anda lihat gambar di atas ini untuk penjelasan T besar dan T kecil itu temperatur yang mana saja sih. Nah, itu bisa dicermati. Ini adalah cara untuk mendapatkan nilai faktor koreksi. Kemudian kalau kasusnya seperti gambar ini, jadi dia melewati selongsong ya, atau tempat ini ya, ada 2 sini ya. Nah, seperti ini bagaimana? Kemudian kalau cross flow seperti ini, misalnya ini pada kasus pada radiator mobil misalnya seperti ini. Air dari satu sisi ya mengalir, kemudian sisi yang lain mengalir udara sebagai fluida pendingin. Nah, bagaimana faktor koreksinya? Ini bisa kita lihat di gambar 10-10 ini. Begitu. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menggunakan metode log mean temperature difference. Sebagai contoh bisa kita lihat di di contoh 10.4 ini ya. Di sini kita lihat air mengalir pada kecepatan aliran massa ini ya. Ini 68 kg per menit, dipanaskan dari 35 ke 75 derajat Celcius menggunakan minyak ya, di mana spesifik heat-nya adalah 1,9 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kemudian digunakan counterflow double pipe heat exchanger ya, dan oli masuk pada heat exchanger pada suhu 110 derajat Celcius, kemudian keluar pada 75 derajat Celcius. Berarti oli di sini sebagai pemanas ya, sekali lagi ya teman-teman semua ya. Atau bisa jadi kalau kita balik, oli ini didinginkan oleh air misalnya seperti itu. Kemudian diketahui di sini nilai U ya, overall heat transfer koefisiennya sebesar 320 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Anda diminta menghitung berapa nilai luas bidang perpindahan panasnya atau heat exchanger areanya. Nah, kita bisa menggunakan langsung saja dengan persamaan G sama dengan M dot dikalikan C kalikan delta W pada sisi air ya. Di sini kita bisa mendapatkan G sama dengan 189,5 kW di sini. Nah, kemudian kita bisa mencari delta TM-nya. Di sini delta TM-nya seperti ini, ketemu 37,44 derajat Celcius. Teman-teman bisa melihat ya bagaimana yang temperatur masuk dan mana yang temperatur keluar gitu ya. Jadi 110 ini masuk dari olinya, 75 adalah keluarnya. Kemudian yang
751-nya ini adalah air ya. Air keluar, dan 35 ini adalah air masuknya. Sehingga ketika sudah diketahui nilai delta ATM-nya, maka Anda bisa mencari nilai Q-nya. Gitu. Ya. Q-nya pakai yang tadi di awal ya, sudah tahu ya nilai Q-nya tadi sudah 189 ini. Kemudian dari rumus Q sama dengan UA delta T. Delta T-nya tahu, Q-nya tahu. Kemudian U-nya tahu dari soal ya, 320 tadi ya. Maka di sini hanya ada satu variabel dari satu persamaan ya, yang tidak diketahui, sehingga bisa kita selesaikan nilai A-nya berapa, yaitu 15,82 meter kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk LMTD.